Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita boleh beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya setiap kerinduan kita, Tuhan hadir tengah-tengah kita dan melawat setiap kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu bersama, dan lebih lagi kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu dalam hidup ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini, dan lebih lagi Engkau yang melawat dan memulihkan setiap kami. Kami menerima sukacita dari-Mu ya Tuhan, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dan kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Sekali lagi katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami padamu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Yesus, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, Kau layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka,
selalu. Diam dalam bait, katakan bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait. Kau yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait. Oh bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Kami rindu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, untuk terus berjumpa dengan Tuhan, untuk boleh terus merasakan kasih dari-Mu ya Bapa. Bahkan lebih lagi kami rindu tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Kami membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Engkau yang mau, mari sama-sama kita membuka hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Engkau hadir, Yesus, Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan dalam hidup ini. Kami nanti Engkau, kami merindukan-Mu Yesus. Kau yang kami nantikan, Kau yang kami cari dalam hidup ini. Ya Yesus, ya Yesus, ya Bapa. Kami membuka hati kami, kami membuka tangan kami. Tanda kami rindu menyembah-Mu, kami rindu berjumpa dengan-Mu, bersekutu bersama-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh ya Bapa, ya Yesus, selamanya Tuhan. Kami rindu merasakan kasih-Mu, kami rindu tinggal lebih dalam, tinggal bersama-Mu, merasakan kasih-Mu Yesus. Oh, haleluya,
hati kami menyembah-Mu Yesus. Hati kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Barala 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 barala. Kanarala barala 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 baya sikiarala barala barala. Kabarala barala 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 baya si. Kanarala ya ralamu. Oh, karala barala 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 baya si. Kanarala barala barala baya si. Kanarala barala baya si. Kanarala barala barala. Yesus kabarala barala barala. Kubarala barala barala. Kabarala barala 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 barala. Biar malam hari ini Tuhan kami memilih bagian yang terindah, yang terbaik dalam hidup kami ketika kami duduk dekat dengan-Mu Tuhan. Ini adalah bagian yang terindah dalam hidup kami ketika kami boleh berjumpa dengan-Mu, ketika kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu dalam untuk hidup kami ya Bapa. Kami tak mau Tuhan hidup jauh dari-Mu Yesus. Kabarala barala. Kabarala barala. Kabarala barala. Dan selamanya kami mau menyatakan Tuhan, hidup kami mau terus tinggal dalam hadirat selamanya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Kau adaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hati Bapak Ibu Saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari semua tangan terangkat, katakan bersama, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, ya hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Katakan kekudusan-Mu ya Bapa, kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
berdiam selain di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku, malam hari ini mari bersama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya yang mengalir di dalam hidup ini. Mari buka kedua tanganmu tinggi-tinggi dan kita naikkan sembah dengan penuh kerinduan pada Tuhan. Seperti tanah yang kering, kami di hadapan-Mu. Kami rindukan Engkau, Yesus, lebih dari apapun. Oh, datanglah Tuhan. Oh, jamahlah hati kami. Kami rindukan hadir-Mu. Oh, di tengah kami mengalir kasih-Mu. Yesus, Kau sangatlah nyata. Mari sembah Tuhan. Tiada yang lain selain Yesus. Haleluya. Kami cari pribadi-Mu. Oh, Yesus, lebih dari apapun. Tidak ada pribadi lain Tuhan yang kami cari. Tidak ada pribadi lain yang ingin kami jumpai selain pribadi-Mu. Tuhan, datanglah. Tuhan, mengalirlah kasih-Mu di tengah-tengah kami. Mari menikmati malam hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku, di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan pribadi dengan pribadi, di mana kita boleh menyembah Tuhan. Yesus, kami cari Engkau, kami sukai hadirat-Mu, kami sukai berdiam di rumah-Mu. Yesus, Kaulah sumber kedamaian hatiku. Haleluya. Kuramasyakanalalabata. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di luar sana, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan malam hari ini setiap kita beroleh kesempatan yang sama untuk boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk boleh berkata-kata dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya punya kesempatan yang sama.
Mari kita gunakan malam hari ini untuk kita meluapkan segala kerinduan kita akan pribadi Tuhan. Sungguh tidak ada yang lebih indah selain kita boleh berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya, Yesus, kami panggil namamu. Kami serukan namamu. Tanda kami merindukan Engkau. Haleluya. Hanya dekatmu, hanya di dalam rumahmu, itu kerinduanku selama hidupku. Yesus kau saja, Yesus kau saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Mari sambil kita bangkit berdiri perlahan-lahan Bapak Ibu Saudaraku. Tetap kita buka kedua tangan kita dan tengadahkan wajah. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hatiku, menikmati Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan dengan segenap hatimu, dengan penuh kerinduan katakan. Tuhan, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Penuhilah hati kami
lakukan di dalam hidup kami selain kehadiran-Mu secara pribadi Tuhan. Sungguh terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap bersuka cita, mari bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita bersama di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Satu kali lagi nyatakan bersama. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Sekarang lambaikan tangan kita bersama. Yesus manis, oh selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, oh bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Umat yang berbahagia katakan bersama dengan Yesus manis, oh selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, manis, selalu manis, oh bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lebih bersuka cita lagi katakan. Jalan bersama dengan Yesus manis, oh selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bernyanyi sambil kita bertepuk tangan katakan Yesus manis, sungguh Dialah sumber sukacita kita Bapak Ibu Saudaraku. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, manis, selalu manis, bersama Dia, oh bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekarang sama-sama kita katakan manis, manis, oh manis, manis, sungguh manis. Amin. Kita percaya bersama Yesus selalu manis. Katakan amin. Katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sebab kita berjalan bersama Yesus, sumber kekuatan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia. Sama-sama katakan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah
Sebelum duduk kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan berkuasa selamanya dalam hidupmu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dikatakan Bapak Ibu saudaraku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
sendiri, katakan. Sampai akhir ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. Satu kali lagi, lebih sungguh lagi Bapak Ibu sendiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai ku dapat, sampai ku dapat kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Memang setia. Haleluya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Terus bawa kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami rindu Tuhan dimanapun kami berada, di situ Kristus berada. Dan di mana Kristus berada, kami percaya Tuhan yang putus asa akan mendapatkan pengharapan. Kegelapan akan dienyahkan oleh terang. Ketakutan akan membangkitkan sebuah keberanian. Dan di mana ada rupa Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat, karena berkatlah yang mengejar kami. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat kategorial, artinya sangat spesifik yang berkaitan suami dan istri. Nah, bagi saudara yang belum menikah, anggap aja ini sebagai sebuah pendahuluan untuk Anda belajar bagaimana membangun sebuah cinta yang benar. Nah, bagi saudara yang sudah tua, ya sudah jadi kakek atau nenek dan mungkin sudah jadi janda atau duda, anggap aja menjadi sebuah pelajaran yang saudara bisa tangkap dan saudara bisa petik, dan ini bisa menjadi nasihat buat anak atau menjadi nasihat buat cucu. Ya, nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema cintaku semakin membara. Saudara, ada perkataan yang seperti ini. Seiring dengan bertambah usia pernikahan, adalah wajar jika hubungan romantis suami istri dalam pernikahan semakin pudar dan menghilang. Romantis yang bisa bertahan dan bahkan berkembang hanya sebuah mitos katanya. Ini hanya sebuah dongeng Cinderella. Ya, ini hanya sesuatu yang bukan kenyataan. Apalagi saudaraku, kalau orang berpikir dengan seiringnya hubungan seks makin berkurang, maka adalah mustahil kalau namanya cinta itu bisa semakin membara. Saya ingin katakan saudara, ini adalah mitos. Ini adalah merupakan mitos yang berbahaya. Ini merupakan sebuah dongeng yang bisa menghancurkan pernikahan. Kita mesti tolak mitos seperti ini, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat bahwa yang namanya romantis atau cinta di dalam sebuah pernikahan bisa menjadi seumur hidup atau bahkan semakin membara. Itu adalah sesuatu yang mungkin. Katakan sama-sama. Apa saudaraku? Adalah sesuatu yang mungkin. Artinya begini, kalau cinta suami istri makin menurun, itu ada masalah. Ya, seharusnya makin membara, seharusnya semakin hebat, bukan semakin menurun. So, aku ada seseorang yang berkata, a successful marriage requires falling in love many times, always with the same
person. Jadi sebuah pernikahan yang sukses itu menuntut kita jatuh cinta berulang kali. Selalu dengan orang yang sama. Saya ingin beritahu pada saudara, perkataan ini bukan mitos. Perkataan ini adalah satu fakta yang bisa memperkaya pernikahan saudara. Kenapa demikian, saudaraku? Saya akan menyebutkan beberapa riset. Ini bukan dari Alkitab dulu, saudaraku ya. Tapi apa kata orang-orang dunia, apa kata periset, apa kata psikolog, apa kata dokter. Yang saya percaya, saudaraku, yang saya pahami bahwa all the truth is God's truth. Jadi segala kebenaran itu adalah milik Allah. Termasuk di luar Alkitab, kalau ada kebenaran, itu pasti milik Allah. Termasuk dalam ilmu pengetahuan, termasuk dalam riset. Kalau menemukan kebenaran itu adalah milik Allah. Saya akan mulai dengan salah seorang antropolog yang bernama Helen Fisher. Di dalam bukunya Why We Love, dia berkata seperti ini, saudaraku. Kita dilahirkan untuk dicintai. Perasaan gembira yang kita sebut cinta romantis itu tertanam kuat dalam otak kita. Sebagai seorang antropolog, saudaraku, pasti dia mempelajari semua budaya, semua kebiasaan tingkah laku setiap orang yang ada di dalam budaya. Dan dia menemukan, saudaraku, hampir semua di dalam budaya yang berbeda ada hal yang sama, bahwa yang namanya perasaan untuk dicintai itu semua ada di budaya manapun. Di dalam sebuah pernikahan, perasaan untuk dicintai semakin membesar itu ada, saudara. Nah, ini kata Helen Fisher. Yang kedua, saudaraku, dari jurnal Social Psychological and Personality Science. Ini merupakan sebuah studi di sebuah negara Amerika Serikat yang tingkat perceraian itu sangat tinggi. Itu New York, saudara. Pada tahun 2012. Saudara, dipelajari, akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan begini, saudara. Di tengah-tengah kota yang penuh dengan perceraian, rupanya, saudara, ada pasangan suami istri yang bisa bertahan. Bukan sekedar bertahan, tapi cintanya itu konsisten dan makin berkembang, saudara. Menemukan bahwa ada 40% dari mereka mengatakan bahwa mereka sangat-sangat cinta. Bukan sekedar sangat cinta, tapi sangat-sangat cinta. Studi yang sama menemukan bahwa di antara pasangan yang menikah 30 tahun atau lebih. Saya pengen tanya di sini, siapa di sini yang sudah menikah 30 tahun lebih? Coba angkat tangan, saudaraku, saya pengen lihat yang sudah 30 tahun lebih. Oke, sedikit sekali, saudaraku ya. Jadi saudara, riset ini mengatakan bahwa 40% wanita dan 30% pria mengatakan mereka sangat mencintai. Nah, dari studi ini kita menemukan, saudaraku, rupanya wanita itu lebih banyak. Lebih sehat dalam arti mencintai pasangannya, karena jumlahnya 40%. Lebih tinggi, saudara. Nah, ini dari jurnal Social Psychological and Personality Science. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ini dari jurnal Social Cognitive and Affective Neuroscience. Ada studi pada tahun 2011 melihat wilayah otak diaktifkan pada individu dalam hubungan romantis jangka panjang 21 tahun lebih. Siapa di sini yang sudah menikah 21 tahun lebih, saudara? 21 tahun? Ya, lebih banyak ya. Oke. Dibandingkan dengan individu yang baru saja jatuh cinta. Maksudnya baru berpacaran nih, baru nembak nih, ya, makan sama-sama begitu ya, ke mall sama-sama gitu ya, pegangan tangan melulu begitu ya, satu kelapa dua sedotan begitu, waktu hujan juga waktu hujan juga dilayanin begitu ya, gempa bumi pun juga ditolong begitu ya. Ya, ini waktu pacaran. Hasilnya menunjukkan begini, saudaraku, aktivitas otak yang serupa pada dua kelompok itu. Jadi sama. Apanya yang sama, saudaraku? Aktivitas otak yang tinggi pada tegmental ventral dopamin. Itu sama. Ya, tegmental dopamin itu yang menghasilkan jantung yang berdebar-debar begitu ya. Ada semangat, ada gairah gitu loh. Ya, jadi mereka yang sudah menikah 21 tahun lebih dengan mereka yang pacaran, ya ini sama nih, saudara. Jadi kalau kita melihat riset ini, saudaraku, jelas membuktikan bahwa
kalau yang namanya pernikahan, cinta itu semakin menurun, semakin mendingin, itu salah total. Itu mitos, saudaraku, itu membahayakan pernikahan. Dan kalau ada pasangan nikah yang mengatakan memang udah turun kok, saya khawatir, saudaraku. Persoalannya bukan karena tidak ada cinta kepada pasangannya, tapi cintanya itu sudah dibelokkan ke perempuan lain. Cintanya itu sudah dibelokkan ke pria lain. Kalau ada pasangan suami istri yang bilang begini, udahlah jangan cium-cium saya lah. Itu kuno, itu masa lalu, udah kita sudah tua. Udah menikah ini kita sudah cukup lama, ngapain sih kayak orang pacaran? Perlu patut dicurigai, saudara. Jadi saudaraku, dari hasil riset ini membuktikan bahwa cinta itu nggak bisa hilang. Dengan seiringnya perjalanan waktu pernikahan saudara. Ini apa kata dunia, saudara? Ya, lalu apa kata Alkitab? Apakah bertentangan? Enggak, saudara. Saya ingin katakan begini, all the truth is God's truth. Segala kebenaran adalah milik Allah. Dan kalau itu adalah kebenaran dalam bidang sains, yang menjadi milik Allah nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Katakan amin. Nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Saku, apa yang Alkitab katakan tentang cinta romantis? Apakah di dalam Alkitab menjelaskan bahwa cinta itu bisa menurun? Bahwa cinta itu bisa pudar dalam hubungan suami istri? Bahwa cinta itu akan hilang begitu? Saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk kita membaca satu firman Tuhan yang saya ambil dalam Kidung Agung. Sebelum kita baca, saya ingin menjelaskan, Kidung Agung ini adalah merupakan kitab cinta romantis yang kudus. Di dalamnya ada romantisme, ya. Di dalamnya ada saling puji, memuji antara suami dan istri. Di dalamnya ada gambaran secara syair tentang hubungan seks. Kidung Agung ini adalah merupakan sebuah kitab cinta romantis yang kudus. Jadi saya tidak melihat bahwa yang namanya Kidung Agung ini menceritakan hubungan Tuhan dengan umat Israel. Saya melihat Kidung Agung ya faktanya itu. Ini bicara tentang kebenaran cinta dalam hubungan suami istri. Bukan sekedar hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan begitu. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Saya akan bacakan ini buat saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung ini menuliskan kata cinta itu ada 15 kali. Dan ini merupakan sebuah kata penting, kata kunci, kata yang sangat mendasar dalam sebuah hubungan suami istri. Entah itu dalam hal romantis, atau entah itu dalam hubungan seksual. Ini sebuah kata yang sangat penting, saudara. Nah, kalau kita baca dalam Kidung Agung 8 ayat 6, saya ingin katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa cinta dalam hubungan suami istri nggak seharusnya, nggak seyokzanya itu turun atau bahkan hilang. Atau kalau ada yang sudah berkata, aku sudah nggak seperti kayak dulu lagi. Saya pikir saudara mesti memperhatikan ayat ini, saudara. Perhatikan yang huruf merahnya. Karena cinta kuat seperti maut. Saudara tahu yang namanya maut kalau orang berjuang menghadapi kematian? Apakah orang yang berjuang menghadapi kematian, misalnya saudara, Anda pernah nggak melihat orang yang kena sakit kanker misalnya, yang terminal ill? Ya, mereka pasti berjuang mati-matian, saudara. Mereka coba berusaha cari dokter yang terbaik, rumah sakit terbaik. Kalau dia adalah orang kaya, konglomerat, kalau perlu dia pergi ke Singapura, kalau perlu dia pergi ke Amerika, dia cari dokter, rumah sakit, obat-obatan yang terbaik. Dia akan berjuang setengah mati, saudara. Jadi saudara, secara syair
Ayat ini saudara mengandung sebuah kebenaran, cinta itu kuat seperti maut. Jadi nggak mungkin dingin, saudara, nggak mungkin dingin. Apalagi firman Tuhan berkata selanjutnya, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Dunia orang mati. Saudara begini ya, kalau orang sudah mati bisa digoyangin nggak, saudara? Dia bisa lihat kiri kanan nggak, saudara? Orang mati itu, saudaraku, adalah orang yang itu sudah itu terus, begitu terus, saudara. Itu orang mati. Jadi saudara, ini merupakan sebuah gambaran yang namanya cinta dalam sebuah pernikahan. Dikatakan seperti dunia orang mati. Artinya begini saudaraku, cinta itu nggak bisa hilang. Seharusnya berlanjut terus, itu terus saudaraku, berjalan terus. Apalagi saudaraku klimaks dikatakan seperti nyala api Tuhan. Saya pengen tanya saudaraku, apakah api Tuhan itu bisa padam? Api Tuhan itu bisa dingin? Tidak bisa. Jadi kalau kita melihat kebenaran ini saudaraku, jelas bahwa namanya hubungan cinta antara suami dan istri, kalau itu dingin, kalau itu bisa hilang, kalau itu bisa mengalami degradasi, penurunan, berarti ada masalah. Bukan persoalan cintanya itu turun, hilang atau apa saudaraku ya. Tapi cintanya sudah dibelokkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa keinginan daging itu mendistorsi. Sehingga cinta yang membara itu bukan untuk istrinya atau untuk suami, tapi untuk yang lain. Ayat 7 saudaraku, kalau kita baca dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-7. Ini menarik sekali saudaraku. Kalau pasangan suami istri yang memiliki sebuah cinta yang konsisten, ya, sebuah cinta yang semakin meninggi, ya, cintanya semakin kuat, semakin gigih seperti nyala api Tuhan. Ayat 7 bilang begini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Jadi saudaraku, gempuran, tempuran sebesar apapun saudaraku itu tidak akan bisa menggoncangkan cinta suami kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Yang menarik begini saudaraku, kalimat selanjutnya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Maksud dari ayat ini saudaraku, orang yang memiliki sebuah cinta yang berkembang dan bertumbuh dan kuat, dia nggak bisa dibeli oleh apapun. Nggak bisa dibeli oleh harta saudaraku. Nggak bisa dibeli oleh mobil. Nggak bisa diganti oleh rumah. Nggak bisa diganti oleh kedudukan. Orang yang memiliki sebuah cinta yang semakin berkembang, bertumbuh, semakin kuat dalam pernikahannya, kalau ada orang yang coba membeli cintanya, dihina saudara. Emang gue bisa dibeli sama uang lu yang begitu kaya? Emang cintaku bisa dibeli dengan 1 triliun? Apakah cintaku hanya sebesar itu? Kamu menghina saya. Wah, itu saudara. Itu maksudnya. Saudara, ada sebuah studi menghasilkan sebuah kesimpulan seperti ini. Pria itu saudaraku cintanya akan gampang bergeser dari istrinya ketika dia lagi kayanya luar biasa. Nah, pria itu saudaraku kalau udah kayanya luar biasa, biasanya mulai apa saudaraku? Mau menjelajah yang baru. Pria itu memang memiliki kemampuan, semua suka jelajah loh saudaraku ya. Ya, pekerjaan juga dijelajah, ya. Udah nggak di sini kesana lagi, bosan di sini kesana lagi, itu jelajah, saudaraku ya. Hobinya, mancingnya di sini, nggak pindah ke sana, itu pria, saudaraku. Ya, itu termasuk juga istrinya, ya. Udah bosan sama istrinya, jelajah lagi yang lain. Ya, saudaraku, ketika pria itu kaya sekali, saudara, dia akan gampang jatuh. Cinta yang terdistorsi. Tapi sebaliknya wanita, saudaraku, akan gampang sekali mudah cintanya itu terdistorsi atau mulai menyimpang, saudaraku, ketika justru pada saat dia dalam kondisi ekonomi di nadir yang paling bawah. Nah itu saling sambut menyambut lah saudara. Ada pria yang punya uang begitu banyak dan ada wanita yang membutuhkan uang di tengah-tengah kemiskinannya. Gayung menyambut saudara. Maka itu lingkaran setan saudara. Pertanyaan begini saudaraku, apa yang membuat seorang suami, seorang istri
Dia memiliki sebuah cinta yang bertumbuh, yang kuat, yang tidak mungkin dihanyutkan. Gak bisa dibeli dan juga gak bisa dijual. Apa rahasianya, saudaraku? Rahasianya adalah, kita akan lihat saudaraku ya, di bagian yang kedua. Rahasianya adalah begini, Anda harus memiliki sebuah akar yang sehat. Akar itu artinya begini saudaraku ya, sesuatu yang tidak kelihatan, itu di bawah tanah. Pohon yang kelihatan saudaraku, pohon yang berbuah, pohon yang kuat, pohon yang hijau, itu karena akarnya kuat. Akarnya sehat, tunjang ke dalam. Ya, pohonnya merambat akarnya kemana-mana. Dan pohon itu akan kuat dan gagah. Nah demikian pula saudaraku, kalau kita mau membangun sebuah cinta yang semakin kuat, yang tidak mungkin dibeli dan tidak mungkin juga dijual. Artinya begini, Anda mesti menempatkan cinta saudara itu pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara kita membaca dalam Kidung Agung, pasal 8 ayat yang ke-6. Jadi begini saudaraku ya, ayat yang ke-7 itu adalah merupakan produk dari ayat yang ke-6. Buah itu adalah produk dari akar. Jadi kalau cinta Anda nggak bisa dibeli atau nggak bisa dijual, oleh karena ada ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, seperti nyala api Tuhan. Saya akan mengajak kita melihat ada 5 hal yang sangat penting. Bagaimana cinta kita semakin kuat kepada istri kita. Dan itu bukan sesuatu yang mitos. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Dan itu pasti bisa. Kita lihat yang pertama, saudara. Perhatikan kata taruhlah. Saudara, kata taruhlah itu kata kerja yang ditempatkan di dalam kata yang pertama dalam sebuah kalimat. Dalam terjemahan berbagai bahasa Inggris sama. Dalam bahasa Ibrani juga sama. Jadi begini saudaraku, sebuah kata kerja yang ditempatkan pertama dalam sebuah kalimat itu berbeda dengan sebuah kata kerja yang ditempatkan di tengah sebuah kalimat. Contoh, saya mau pergi ke pasar. Perginya di tengah saudaraku. Itu hanya merupakan sebuah kalimat informasi kepada saudara. Tapi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, pergilah kamu ke pasar, artinya apa? Ini ada sesuatu yang sangat penting, mendesak, dan ini merupakan perintah. Jadi kerjanya itu yang sangat ditekankan. Jadi kalau tidak bekerja, kalau tidak lakukan ini, pasti bermasalah. Jadi saudara, di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat ke-6, kalau Anda memiliki sebuah cinta yang kokoh, perhatikan kata ini, taruhlah. Artinya begini, Anda mesti sadar bahwa yang namanya cinta kepada istri atau cinta kepada suami pasangan Anda itu ditempatkan dengan sebuah kata kerja taruhlah. Jadi begini, ini bukan seperti kayak saudara naruh pensil di meja begitu ya, seperti kayak taruh kunci mobil di tempat kunci, atau saudara taruh baju di sebuah baskom begitu, bukan itu. Tapi taruhlah di sini itu mempunyai arti sebuah kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Saudara, saya sering pelayanan di luar negeri. Di Tiongkok ya khususnya. Itu kalau pergi ke Tiongkok saudara, ya, saya selalu kalau nginep di hotel gak pernah sendirian. Saya selalu mau berdua saudara. Bukan dengan pasangan saya tapi dengan rekan sekerja hamba Tuhan saudara. Dan kami itu sudah punya SOP. Kalau malam-malam jam 10 ada yang ketok, jangan buka pintu. Nah biasa kalau ada yang buka pintu saku, itu pura-pura. Oh ini nomor berapa ya? Oh salah nomor. Tapi gak apa-apa kalau saya bisa masuk. Itu bukan laki-laki saudara. Wanita cantik yang tinggi semampai.
kulitnya putih. Pokoknya kalau jam 10, kalau nggak ada janjian sama seseorang, atau kalau nggak ditelepon, jangan dibuka kalau ada ketukan. Dan biasanya kalau kami nggak buka, saudaraku, besok paginya udah ada foto-foto yang nggak beres, yang dimaksud, yang diselipkan ke pintu, saudara. Satu kali ketika teman saya bangun, saudaraku ya, dia kaget, saudara. Ya ini teman saya ini mungkin terlalu terlalu ekstrim kali, saudara ya. Dia lihat foto itu, saudaraku, dia tengking, dalam nama Yesus kamu keluar, dalam nama Yesus kamu keluar. Ya foto ditengking nggak bisa keluar, saudara. Setan kalau ditengking keluar, kalau foto itu nggak bisa keluar. Saya lihat dia, saya tertawa, saya bilang, foto itu jangan ditengking. Sini, tak kasih tahu caranya. Saya ambil, saya bejek-bejek, saya robek, saya masukin ke tong sampah. Itu caranya, saya bilang. Jadi jangan ditengking, saudara ya. Semakin ditengking, saudara, nanti semakin lihat. Tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kelamaan lihat, kemasukan nanti, saudara. Bukannya keluar, kemasukan. Loh, wong saya aja pas pegang begitu, pasti ini otak kita tuh luar biasa loh, seperti kayak foto, cepet. Saya waktu ngambil, begitu, saudara, saya buang begitu, saudara. Saya butuh berapa jam untuk mengires di otak saya, saudara. Dan saya butuh pertolongan istri saya. Jadi taruhlah di sini tuh mengandung begini, saudaraku, ada sebuah hal yang sangat serius. Ini bahaya nih. Ini bahaya kalau cinta itu nggak dirawat, cinta itu nggak dikembangkan dan tidak ditaruh pada tempat yang benar dan tepat, akan bergeser, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat besar. Sebut saja Bill Hybels, saudaraku ya. Dia adalah seorang evangelical, saudara. Saya sedih aja, saudara. Ini hamba Tuhan yang dulu saya kagumi. Banyak tulis buku-buku, saudara. Buku-bukunya bagus-bagus semua. Dan berapa kali diundang di Indonesia. Tapi toh akhirnya jatuh juga, saudara. Daud jatuh. Samson jatuh. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab jatuh, saudara. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan berkata, taruhlah itu kata kerja di tempatan pertama. Ini sesuatu yang sangat serius, penting sekali untuk suami dan istri menyadari akan hal itu. So kalau tidak, cintamu akan dingin, panasnya ke yang lain, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah akar yang dalam sehingga cinta kepada pasangan kita semakin kuat, saudara. Yang kedua dikatakan begini, aku. Ada kata aku dalam ayat yang 6 itu. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa yang namanya cinta itu kita bukan mencintai uang. Bukan mencintai posisi. Bukan mencintai pelayanan begitu. Bukan mencintai sesuatu. Aku di sini menunjuk pada sebuah pribadi, aku orang. Aku ini juga menunjuk pada pribadi yang utuh. Tidak ada orang yang matanya buta, kemudian buta benar-benar buta, saudaraku ya. Atau mungkin bola matanya hilang satu, itu bukan aku. Itu tetap orang. Nggak mungkin, saudaraku, kalau ada orang yang kakinya hilang dua, saudaraku, kita bilang ini benda. Nggak mungkin, itu tetap orang. Nggak mungkin, saudaraku, kalau kita melihat ada orang yang dia lumpuh total, saudaraku, ya, dia nggak bisa bergerak. Dia hanya bisa makan. Kita bilang ini tumbuh-tumbuhan. Enggak. Ini tetap orang. Dipanggil aku atau dipanggil dia. Aku ini saya menunjuk pada sebuah pribadi yang utuh walaupun tanpa kaki. Utuh walaupun miskin. Utuh walaupun IQ-nya nggak tinggi. Utuh walaupun tangannya kagak ada. Utuh walaupun badannya bau. Tetap orang kan walaupun badannya bau. Jadi ketika firman Tuhan berkata, aku. So, aku jangan kau mencintai uangnya, saudara. Cintailah seutuhnya. Sepenuhnya, saudara.
Walaupun kamu tidak punya kaki, aku tetap mencintaimu. Mu. Itu orang, saudara. Mengorangkan istrimu. Memanusiakan suamimu. Kecuali kalau sudah meninggal jadi mayat. Gak bisa kamu bilang, aku mencintai kamu, yang mayat itu, saudara. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan semakin berkembang dan semakin hebat cinta kita. Mari bersama-sama kita mencintai seutuhnya dan bahkan kekurangannya. Jangan kita sekedar mencintai, kita mengatakan kamu ini adalah betul-betul orang yang luar biasa karena kamu kaya. Nggak bisa, saudara. Nanti ketika udah mulai tua, kenapa ya kamu beda ya? Dulu aku mencintai orang yang begitu cantik, hidungnya mancung, kulitnya lurus, halus. Tapi sekarang kok banyak tai lalatnya begitu loh. Aku salah kali ya. Nah, itu namanya Anda bukan lagi sedang mencintai manusia yang seutuhnya, yang bisa berproses menjadi tua, saudara. Yang ketiga, perhatikan baik-baik firman Tuhan Kidung Agung 8, dikatakan seperti materai pada hatimu. Kata materai di sini itu menunjuk suatu, jangan saudara pikir materai yang seperti kayak di Indonesia, sobu ya. Pakai materai itu tanda tangan begitu. Memang itu bisa mempunyai kekuatan hukum ketika Anda membuat sebuah perjanjian di atas materai di depan notaris begitu ya. Tapi materai pada waktu itu aku bukan dalam pengertian seperti itu. Materai itu dalam pengertian sebuah hubungan bilateral antara negara. Jadi ketika ada sebuah kesepakatan bersama antara Raja Salomo ya dengan ratu dari Ethiopia, ada kesempakatan bersama untuk tukar menukar, maka ada sebuah materai yang dicap. Jadi materai itu nggak boleh cacat, materai itu nggak boleh hilang, dan materai itu tidak boleh dilanggar. Kalau materai itu dilanggar oleh salah satu negara, maka suatu negara yang mengikat perjanjian itu berhak untuk menyerbu. Berhak untuk menghancurkan karena menjadi pengkhianat dari sebuah perjanjian. Jadi betapa penting Salomo menyebutkan, taruhlah aku itu seperti materai. Jadi begini, taruhlah pasangan itu seperti materai. Saudaraku nggak boleh menghancurkan, saudara nggak boleh hilang. Istrimu, suamimu harus ada tetap di hatimu sebagai sebuah materai yang mesti dijaga, saudara. Hati itu menunjuk pada sebuah tempat di dalam posisi manusia. Kalau dalam perjanjian lama, itu menunjuk sebuah tempat yang sangat penting, yang mengontrol segala sesuatu dan bahkan menyimpan segala sesuatu yang sudah anggap penting. Kalau Anda menganggap firman Tuhan itu penting, maka Anda akan menyimpan firman Tuhan di hati. Kalau Anda menganggap Tuhan itu luar biasa, maka engkau akan menempatkan Tuhan itu di hatimu. Maka firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar seluruh kehidupanmu. Kalau saudara menyimpan firman dan menempatkan Tuhan dalam hidupmu, maka kau akan beres. Tidak ada yang pernah salah dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal dalam firman Tuhan. Kalau kau menanamkan itu di hati, beres hidupmu. Seperti itulah kita menempatkan istri kita, menempatkan pasangan kita. Sepenting Tuhan kita taruh di hati. Sepenting firman Tuhan kita tanamkan di hati. Kok bisa ya? Bukankah hati itu cuma satu-satunya adalah tempatnya Tuhan? Saudara mesti perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihlah sesamamu. Menempatkan Tuhan dalam hati, yang terbaik adalah engkau juga menempatkan istrimu di hati, sehingga di hatimu ada Tuhan dan istrimu, ada Tuhan dan pasanganmu, ada suamimu. Kalau engkau berdoa, berbicara kepada Tuhan di hati, ketika di hatimu ada istrimu, itu sama saja engkau sedang lagi berbicara sama istrimu. Seperti itu saudara gambaran firman Tuhan. Kalau saudara kehilangan ini, kau akan kehilangan cinta yang semakin membara buat pasanganmu. Tapi membaranya ke tempat yang lain.
Yang keempat, saudara, dikatakan begini, seperti materai pada lenganmu. Saudara, kenapa lengan di sini, saudara? Sebenarnya ada kaitan dengan Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 itu bicara tentang Shema Israel, Allah itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, Shema Israel itu merupakan jantung daripada peradaban Israel. Jantung dari sebuah budaya yang dikuduskan oleh Tuhan, itu Shema Israel. Ini nggak boleh diganti oleh apapun. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Pancasila diganti dengan ateisme. Serius sekali, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya sila pertama itu dihilangkan, cuma hanya 4 sila doang. Atau saudara bilang begini, ngapain sih kita mesti hafal 5 pasal? Udah kita 5 sila itu udah kita cari yang singkat saja. Persatuan Indonesia selesai. Yang lain kita nggak perlu hafal. Saudara tahu itu serius? Serius itu, saudara. Karena Pancasila dalam tanda petik itu Shemanya bangsa kita. Di Israel, saudara, Shema Israel itu sangat penting sekali. Shema Israel itu sampai dilakukan secara praktis seperti ini. Ya, taruhlah itu Shema itu ditaruh di kayu kecil, suatu kotak, ditaruh di sini, suatu di kepalamu. Tuhanmu itu Esa, kasihlah. Itu di atas 2 mata, saudara. Jadi ketika engkau melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu, ingat Tuhan itu ada di atas matamu. Itu maksudnya. Taruhlah itu di tiang rumahmu, ya, tiang rumahmu, tembokmu dan pintumu. Supaya ketika ada aktivitas di rumah, anak-anak, istri, suami selalu melihat Shema Israel. Dan maksudku ketika keluar dari pintu, aku mau keluar, yang namanya anak-anak, yang namanya orang Israel, dia mesti mencium Shema Israel yang ada di pintu itu. Sebagai sebuah bentuk janji ketika aku keluar rumah, aku tetap menyatakan kau adalah Allah yang Esa dan aku tetap mengasihimu. Ketika dari rumah, ketika dia keluar, dia masuk ke rumah, sebelum masuk dia cium lagi, Itu gambaran apa? Aku masuk ke rumah dan aku mengatakan, aku mencintaimu, kau adalah Allah yang Esa juga ada dalam rumahku. Nah, yang menarik bagi saudara, kalau Anda baca Ulangan pasal 6, Shema itu juga ditaruh di tangan. Tangan itu merupakan sebuah simbol dari kerja. Tangan itu merupakan simbol dari sebuah perlindungan. Jadi ketika firman Tuhan berkata, taruhlah cintamu kepada istrimu seperti di lenganmu. Anda tahu artinya? Jaga itu, jaga. Kalau tidak dijaga, saudaraku, itu bahaya besar. Itu akan menggoncangkan pernikahanmu. Jaga Shema Israel itu kalau hilang juga yang namanya Israel. Jaga yang namanya Pancasila. Kalau Pancasila hilang dari bumi Indonesia, Indonesia pun hilang, saudaraku. Karena Pancasila merupakan dasar kekuatan dari sebuah bangsa Indonesia. Begitu bilang Shema, saudara. Dan menarik begini kalau kita melihat di dalam kalimat selanjutnya, seperti nyala api Tuhan. So aku begini ya, saudara jangan selalu menggambarkan api Tuhan itu kudus, membakar, menghancurkan dosa. Api di sini aku juga bisa berkaitan dengan yang namanya kasih Tuhan. Saya ingin beritahu pada saudara, kasih Tuhan itu bernyala-nyala, memiliki sebuah api kehangatan yang luar biasa. Bukan makin mendingin kepada umatnya, bukan makin mendingin kepada orang tebusannya, tapi makin bernyala-nyala, makin sempurna. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kayaknya pasal 3, saudara, cinta Tuhan kepada manusia tidak pernah pudar. Dia kirim nabi-nabinya, dia kirim firman-Nya, supaya umat Israel tahu bahwa ada Tuhan yang mencintai mereka. Tapi mereka masih keras kepala, mereka masih bandel. Selaku pada zaman akhir, kata Ibrani, Tuhan kirim anaknya, Tuhan kirim Yesus untuk menyatakan cinta yang sempurna itu, cinta dari Sang Allah kepada manusia. Dan bukti di sebuah cinta yang bernyala-nyala, yang sempurna, yang berkobar-kobar itu ada di atas kayu salib. Kayu salib juga merupakan sebuah gambaran cinta Allah dan sebuah proses waktu, bukan makin menurun.
Bukan makin hilang, apalagi membenci. Tapi semakin meninggi. Itulah sebabnya kalau kita hendak memiliki sebuah akar yang kuat, kita bisa mencintai pasangan kita semakin hari semakin bertumbuh. Anda gak bisa tidak, Anda mesti melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan itu bukan sekedar penonton dalam pernikahanmu. Tapi Tuhan menjadi saksi dalam pernikahanmu. Dia ada di tengah-tengahmu. Dekat dengan Tuhan. Pandang kasihnya, pandang wajahnya. Saya cuma ingin katakan begini, saudara, orang yang jauh dari Tuhan, sangat besar kemungkinannya cintanya akan makin pudar. Saya berdoa, banyak-banyaklah engkau berintimasi dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan cintamu kepada pasanganmu. Nah, ini kita bicara tentang akar yang kuat. Sekarang dengan cepat, saya akan masuk hal-hal yang praktis. Setelah kita punya akar yang kuat, maka berbuah. Nah, buahnya kita mesti rawat. Seperti apa? Bagaimana cara rawatnya, saudaraku ya? Merawat cinta seumur hidup. Bagaimana, saudaraku ya? Nah, saya akan tunjukkan ada beberapa, saudaraku ya. Yang pertama, mempertahankan semangat cinta buta. Ayo sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Apa, saudaraku? Mempertahankan semangat cinta buta. Saudaraku, banyak orang ya, ketika lagi sedang berpacaran, dia tutup mata, saudaraku, buta. Bau dibilang wangi, saudara. Ya, ada jerawat di pipi 1 dibilang itu seperti bintang di langit. Ya kan? Dibilang jalannya agak sedikit miring, dibilang, oh ini jalannya kayak Paragawati. Itu kan cinta buta namanya, saudara. Ya, pokoknya nggak punya nalar lah, main nabrak aja begitu loh. Ya. Tapi herannya begini, saudaraku, ini yang sangat disayangkan, waktu pacaran cintanya buta, waktu udah menikah melotot dia, saudara. Dia pelototin terus, kelemahannya, kenapa sih lu nggak berubah-berubah? Yang lebih kagetnya lagi, saudaraku, dia selama pacaran dia nggak pernah menemukan kelemahan dari pasangannya. Cuman hanya ya mata agak sedikit pice-pice itu yang kelihatan di muka itu kelihatan. Tapi saudaraku, dia betapa kaget ketika menikah, saudaraku. Ya ampun, aku baru sadar ini pasanganku bau badan. Rupanya dari dulu pacaran kamu hebat menutupi dengan minyak wangi yang sangat mahal. Dari Jerman. Ya, dari Prancis ini. Ya, wah, aku menikah kamu baru tahu nih kamu ini bau badan. Nah, itu melotot namanya, saudara. Tapi saudaraku, ada orang yang ini sebenarnya yang bagus, saudaraku. Ini yang bagus, ini yang seharusnya saudara lakukan. Waktu saudara pacaran, bukalah matamu lebar-lebar. Temukan kekurangannya walaupun engkau tidak bisa menemukan secara sempurna. Tapi semaksimal mungkin. Setelah kau temukan, kau putuskan mau menikah enggak dengan segala kekurangan dan segala kelemahan. Buka mata lebar-lebar. Sama-sama yang belum menikah, katakan sama-sama. Udah menikah jangan, saudaraku ya. Yang udah menikah jangan. Yang belum menikah, yang lagi sedang cari pacar. Yuk, sama-sama katakan. Waktu saya mau cari pasangan, buka mata lebar-lebar. 1, 2, 3 apa? Buka mata lebar-lebar. Ya, perhatikan apakah dia adalah orang yang sudah hidup baru. Bukan sekedar orang Kristen, bukan sekedar beribadah di Betani. Tapi betul-betul hidup baru, sudah lahir baru. Pertobatan itu betul-betul ada buahnya. Buka mata lebar-lebar. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Kalau seorang pria, saudaraku, dia bisa menampar mamanya. Udah jangan kawinin, saudaraku. Nanti sebagai kamu akan dipukul. Buka mata lebar-lebar. Tapi kalau udah menikah, bilang sama kiri kanan yang sudah menikah, kita tutup mata. Alamin? Sudah tutup mata. Jadi saudaraku, pertahankan cinta buta itu. Yang kedua, saudaraku, yang kedua. Segera bereskan kepahitan terhadap siapapun. Saudaraku, ketika Anda mengalami luka batin, sekalipun bukan oleh istrimu, saudara mesti segera bereskan. Sebab kepahitan itu bukan sekedar satu benda yang seperti ini, satu statis. Yang namanya kepahitan itu seperti virus. Anda mungkin kena virus flu dari si A, sehingga Anda kena flu. Anda jangan pikir bahwa
virus flu ini hanya untuk saya dan dia yang menularkan. Enggak. Nanti virus itu akan menular ke istrimu, ke anak-anakmu. Hubungan jadi hancur, saudara. Segera bereskan dengan pengampunan. Kepada siapapun, saudara. Kalau engkau punya kepahitan, beresin. Saya punya pengalaman, saudara. Ketika saya gak pernah membereskan kepahitan saya dengan koko saya, istri saya jadi korban. Koko saya tuh kalau marah sama saya selalu matanya melotot-melotot. Jadi saya kalau ketemu orang yang melotot-melotot itu bisa uncontrol, saudara. Termasuk istri saya. Jadi ketika saya mengampuni totally, saudara, pelan-pelan saya bisa menang. Jadi segera bereskan kepahitan siapapun. Yang ketiga, selalu ada waktu untuk doa bersama dengan pasangan Anda. Saya anjurkan untuk pria jangan banyak-banyak berdoa sama sekretaris deh. Ya. Yang wanita jangan terlalu banyak berdoa sama pendetamu. Ya. Berdoalah antara suami dan istri, saudara. Ed Cool bilang begini, kepada siapa kamu berdoa? Dengan siapa kamu berdoa? Untuk siapa kamu berdoa? Engkau akan menjadi intim. Saya dulu aku adalah orang yang suka berdoa, tapi doa sendiri. Makanya aku ribut gak pernah beres tuh. Tapi ketika saya banyak berdoa bersama dengan istri saya, walaupun sebentar, saudara, tapi itu cukup memberikan sebuah pupuk yang sangat dalam hubungan keintiman kami, saudara. Bukan berarti gak ada ribut, cenderung kurang dan cepat terselesaikan. Kalau dulu ada ribut, lama selesainya. Banyak-banyaklah berdoa, aku berdoa bersama. Kalau engkau intim di dalam roh melalui doa, maka itu akan mengaruhi alam jiwamu dan fisikmu dalam keintiman itu. Yang keempat, saudara. Yang keempat. Nah ini penting, saudaraku ya. Tidak melulu fokus pada hubungan seks, namun pada kebersamaan yang spesial. Saya ingin beritahu saudara, seks adalah bagian dari cinta. Seks adalah bagian dari asmara. Tapi cinta dan asmara bukanlah seks. Jadi kalau mengatakan bahwa cinta dan seks atau asmara dan seks adalah sama, repot, saudara. Gak ada itu, saudara. Seiring dengan tubuh kita yang semakin melemah dan sebagainya, saudaraku, maka seks akan menurun. Ketika seks makin menurun bukan berarti cinta itu menurun. Cinta yang sehat, kalau seks menurun, cinta makin berkembang. Itu yang sehat, itu yang surgawi, itu yang ilahi. Jadi Anda jangan bilang begini, kita kan sudah dingin dalam hubungan seks ya. Ya sudahlah. Gak bisa gitu, saudara. Karena cinta dan seks itu adalah, walaupun seks itu adalah bagian dari asmara atau cinta, tapi cinta itu bukan seks. Adalah tidak normal begini, saudaraku ya. Kalau orang makin tua, cintanya makin dikit, makin berkurang, seksnya makin kuat. Itu namanya maniak. Perlu pil ahong, pil acok, pil alyong, pil biru, macam-macam, saudara. Itu namanya maniak, saudara. Sudahlah, kita jangan maniak-maniak lah, saudara. Kita ikuti saja proses alamiah. Tapi yang penting cinta kita mesti berkembang. Amin. Ya. Yang suami istri bilang begini, walaupun hubungan seks kita makin berkurang, tapi cinta makin berkembang. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ayo suami istri ngomong. Ayo. Kok malu-malu sih ngomongnya? Ya, cinta harus makin berkembang dan itu bisa. Itu mungkin dan itu fakta. Bukan saja Alkitab yang ngomong, tapi teknokrat juga ngomong, saudara. Ya. Yang terakhir, saudaraku ya. Biasa yang kelima, bukan yang terakhir ya. Biasakan untuk mengampuni hal kecil dari kesalahan pasangan Anda. Jangan kalau udah gede baru ngampunin, susah, saudara. Hal-hal yang kecil. Kadang-kadang yang sering membuat cinta itu terhambat, tapi nggak serius. Terhambat itu karena hal kecil. Ampuni. Doa Bapa kami,
ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu hal yang kecil, saudara. Ya. Yang terakhir, yang keenam, saudara. Memahami bahasa kasih pasangan Anda. Seringkali, saudara, ada seorang suami bilang begini, aku ini sudah mencintaimu, tapi kenapa kamu gak merasa? Ya, kenapa kamu gak merasa? Gak merasa, aku mencintai kamu. Jengkel luar biasa, saudara. Begini, karena saudara itu gak memahami bahasa cinta istrimu itu apa. Nah, ada seorang yang bernama Gary Chapman, saudaraku ya. Dia menemukan sebuah teori, dan ini bagus sekali, saudaraku. Ada 5 bahasa cinta. Ya, suami itu harus mengenal bahasa cinta pasangan istrimu atau sebaliknya. Kalau Anda temukan, lakukan kecil aja itu merasa dicintai luar biasa, saudara. Ada 5. Cepat saja, saudaraku ya. Yang pertama adalah bahasa cinta itu kata-kata peneguhan. Saya ingin beritahu saudara, istri saya tuh kalau kasih saya jam tangan, kasih saya baju batik, saya biasa-biasa saja, saudara. Kadang-kadang saya kalau pergi, saya malah jam tangan yang dikasih istri saya tinggalin, saudara. Pernah 1 jam tangan yang waktu dikasih, waktu saya ulang tahun, saya hilangin, istri saya marah-marah, kamu tahu gak itu tanda cintaku padamu? Dan saya bilang sama istri saya, itu bukan bahasa cintaku. Bahasa cintaku murah. Apa bahasa cintamu? Kamu puji saya aja. Aku diberkati sama khotbah kamu. Kamu adalah pahlawanku. Kalau ngomong begitu, saudaraku, nggak usah dikasih mobil, mekar saya, saudara. Nah, itu bahasa cinta saya. Yang kedua, saudaraku, adalah bahasa cinta itu waktu yang berkualitas. Nah, ini bahasa cinta istri saya nih. Ini bukan bahasa cinta saya. Saya tuh kalau diajak ngomong, paling capek, saudaraku, capek hati. Tapi karena saya tahu bahasa cinta istri saya adalah diajak ngomong, pergi jalan-jalan ke mall, waktu yang berkualitas, ngomong dari hati ke hati. Ya saya jangan menjadi suami yang egois. Saya kalau pulang dari Surabaya, saya akan menyediakan waktu setengah jam. Atau kadang-kadang saya ajak istri saya ke Starbucks, atau ke tempat kedai, atau ke mall. Saya duduk di situ, sama istri saya berdua-dua tatap-tatapan. Dia ngomong, saya dengerin saja, ya, dengan leher yang punya per. Cukup setengah jam, ketika saya mendengarkan, saudara. Dia merasa dicintai, saudara. Bahasa cinta apa lagi, saudaraku ya? Itu hadiah. Saudara jangan anggap ini, kalau seorang istri mau hadiah matre. Bukan itu. Nggak harus kasih mobil Mercy. Nggak harus kasih rumah mewah, enggak. Bahkan bunga pun yang harga 10.000, saudara. Kau kasih. Itu benar-benar istri itu merasa dicintai luar biasa. Saya punya seorang teman, saudaraku ya, dia orang misionaris di Korea. Waktu saya nginep di rumahnya dia tuh selalu tiap hari kalau pulang, saudaraku ya, habis ngajar di STT begitu ya, dia selalu berhenti di lampu merah, ada orang yang jual bunga. Dia beli, teman 5.000. Dia pulang, saudaraku, dia bilang, sayangku, ini bunga untukmu. Itu wajahnya lain, saudara. Dan bunganya diambil, ditaruh di meja makan, saudaraku, dirawat. Sampai besok ada bunga baru lagi, saudara. Setiap hari dia memberikan bunga, modalnya cuma bunga bro. Tapi istrinya sangat dicintai. Yang keempat, tindakan pelayanan. Nah, ini juga bahasa cinta istriku nih. Ya, ini yang kedua. Istriku paling sangat dicintai, saudaraku ya. Walaupun istri saya kalau pelayanan khotbah di mana dia bisa bawa mobil sendiri. Tapi saya bilang gini, Yen, kebetulan aku ada di Jakarta. Ya, aku akan bawa mobil. Aku akan setirin kamu. Kamu kan besok mau khotbah. Gimana nanti persiapan kamu? Enggak apa-apa. Aku bawa komputerku. Aku bawa bukuku di mobil. Jadi mobilku termasuk kantorku, saudara. Enggak apa-apa, aku anterin kamu. Waktu saya lakukan itu, saudaraku, istri, thank you, kamu sangat mencintai saya. Nah, ini bahasa cinta istriku yang kedua. Yang kelima, bahasa cinta sentuhan fisik. Sama-sama kata apa, saudaraku? Sentuhan fisik. Nah, ini bahasa cinta saya, saudaraku, yang kedua. Saya kalau dikasih bunga, dikasih jam tangan, dikasih apapun, saudaraku, biasa. Tapi kalau istri saya sudah mulai elus-elus kepala saya, pegang tangan saya, walaupun gak menjurus dalam hubungan seks, saya merasa itu dicintai dengan amat luar biasa oleh istri saya. Makanya, saudaraku ya, saya larang perempuan manapun nyentuh saya punya badan.
Itu pencobaan besar, saudara. Anda nggak bisa membeli cinta saya dengan bunga, dengan apapun. Tapi saya sangat rawan dengan sentuhan kulit, saudara. Dan saya tahu itu daerah berbahaya saya. Dan saya berkata, Tuhan, sentuhan ini hanya istri saya yang boleh menyentuh saya. Nggak boleh yang lain. Dan saya minta sama Tuhan, jaga saya. Saya berdoa, saudaraku, biarlah saudara cintamu gak semakin menurun, tapi semakin meninggi. Tidak semakin mendingin, tapi semakin membara. Cintamu seperti cinta Tuhan. Dari hari ke hari, bukan semakin mendingin, tapi semakin membara. Sempurna nanti waktu Yesus datang, menjemput mempelai wanitanya, yaitu kita di dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Itulah cinta Tuhan. Tanamkan itu dalam pernikahanmu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar sesuatu yang sangat serius tentang sebuah pernikahan. Ampuni kami Tuhan, kalau cinta kami sudah mulai mendingin atau hilang. Sebenarnya bukan hilang Tuhan, kami lagi sedang mengarahkan ke orang lain. Atau kami lagi sedang mematikan sebuah kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri kami. Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini Tuhan, kami akan memandang salib-Mu. Untuk membangun sebuah cinta yang semakin membara buat pasanganku. Tuhan, Kau tolong kami, biarlah anak-anak kami, cucu kami, buyut kami, mereka boleh belajar sebuah cinta yang semakin membara. Seperti cinta Tuhan yang semakin bernyala-nyala. Mereka bisa melihat hadirat Tuhan lewat hubungan suami dan istri. Terima kasih Bapak, Engkau berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu saudaraku. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan satu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan yang boleh membangun setiap kami. Kami sungguh sangat percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh melakukan isi firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hengki yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kau tambah-tambahkan pengurapan hikmat Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan, kalau setiap kali hamba-Mu melayani, kami percaya pengurapan Tuhan yang selalu baru Tuhan akan berikan. Terima kasih, dan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala kerelaan hati kami hanya bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat
yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.